Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas magang 1 di Lembaga Mitra MTSN 1 Trenggalek untuk kelas 7. Saya Egis Widyatama dengan NIM 12208183147 dari kelas T Bio 6A IAIN Tulungagung. Akan mengajarkan materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya bagian 1. Mari kita simak materi berikut. Klasifikasi materi dan perubahannya bagian 1. Pada klasifikasi materi dan perubahannya bagian 1, kita akan membahas yang pertama adalah cara mengklasifikasikan materi dan yang kedua cara memisahkan campuran. Yang pertama, cara mengklasifikasikan materi. Klasifikasi materi atau pengelompokan materi. Materi itu apa sih? Nah, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah mengamati benda-benda di sekitar kita. Ada kayu, sirup, asap rokok, batu, diffuser, dan madu. Nah, dari benda-benda berikut ini, apakah zat penyusunnya sama? Ya, tentu saja berbeda. Misalnya saja, zat penyusunnya kayu dan zat penyusun dari sirup tentu saja berbeda. Nah, zat penyusun ini disebut juga dengan materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa materi merupakan penyusun dari segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Materi terbagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Seperti contoh yang telah saya sebutkan tadi, misalnya saja kayu dan sirup. Apakah keduanya masuk ke dalam satu kelompok wujud materi yang sama atau berbeda? Nah, itulah yang disebut dengan klasifikasi materi atau pengelompokan materi. Selanjutnya adalah unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya ini adalah emas, nikel, dan besi. Nah, misalnya saja di sini adalah emas. Emas ini apabila kita uraikan menjadi lebih sederhana, nantinya akan berakhir menjadi atom emas. Begitupun dengan nikel dan besi. Jika nikel ini kita uraikan menjadi zat yang lebih sederhana, nantinya akan berakhir menjadi atom nikel. Nah, jadi ketiga contoh ini disebut juga dengan unsur, karena meskipun diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, mereka akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Unsur terbagi menjadi logam dan non-logam. Para ahli kimia juga memberi nama dan singkatan untuk mempermudah klasifikasi materi. Seperti misalnya pada logam, Au untuk aurum atau emas, Al untuk aluminium, Ca untuk kalsium, dan untuk non-logam contohnya adalah O untuk oksigen, dan H untuk hidrogen, dan C untuk karbon. Nah, ini adalah perbedaan dari logam dan non-logam. Jika logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Logam dapat ditempa dan dapat diregangkan dan sebagai konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa dan sebagai non-konduktor kecuali grafit. Senyawa merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih. Contohnya adalah air. Mengapa air? Mari kita lihat reaksi kimia dari air, yaitu H2O. H2O sendiri merupakan gabungan dari 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, jadi air adalah senyawa. Selanjutnya adalah campuran.
Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai zat asalnya. Contohnya adalah sungai dan susu coklat. Campuran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen. Contohnya adalah sirup, larutan gula, dan larutan garam. Dari ketiga contoh ini, jika kita amati, apa yang dapat kita ambil dari ketiga contoh ini? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ya, dari ketiga contoh ini, kita tidak dapat membedakan yang mana zat pelarutnya dan mana zat terlarutnya. Seperti pada larutan gula ini, kita tidak dapat membedakan mana gulanya dan mana airnya. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat di dalamnya, yaitu pelarut dan zat terlarutnya. Pada pembahasan sebelumnya, pada campuran homogen, kita membahas tentang larutan gula, sirup, dan larutan garam. Nah, pada kehidupan sehari-hari, larutan terbagi menjadi tiga, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama adalah asam. Contohnya adalah jeruk, lemon, dan tomat. Ciri-ciri dari asam antara lain yang pertama adalah rasanya masam, kecuali makanan tidak boleh dicoba. Kemudian menyebabkan korosi, dan yang terakhir mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya adalah basa. Contohnya adalah sampo, sabun mandi, dan pasta gigi. Ciri-cirinya antara lain mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba, terasa licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Untuk membedakan larutan asam dan basa, kita memerlukan indikator. Indikator sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah indikator alami, dan yang kedua adalah indikator buatan. Indikator alami biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini adalah contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang dapat kita jadikan sebagai indikator. Yang pertama adalah ekstrak kunyit. Pada asam warnanya kuning cerah dan pada basa berwarna jingga. Selanjutnya kubis merah, pada asam berwarna merah dan pada basa berwarna hijau dan kuning. Hijau untuk basa lemah dan kuning untuk basa kuat. Ekstrak bunga sepatu, pada asam berwarna merah cerah dan pada basa berwarna hijau. Kemudian indikator buatan. Indikator buatan menggunakan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kertas lakmus biru pada larutan asam akan menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah dalam larutan basa akan menjadi biru. Selanjutnya adalah garam. Garam sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dapur, di laut, dan sebagainya. Reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi tersebut akan menghasilkan garam dan air. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa reaksi antara basa dan asam, ini asam, akan menghasilkan garam dan air. Selanjutnya adalah campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat tidak dapat menyatu dengan zat-zat yang lain, sehingga dapat dikenali penyusunnya, seperti campuran antara air dan minyak ini. Secara jelas, kita dapat membedakan mana zat pelarutnya dan mana zat terlarutnya, seperti minyak dan air ini. Materi selanjutnya adalah cara memisahkan campuran. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Ini contohnya adalah
penyaringan kopi menggunakan spons pori-pori atau busa berpori yang untuk menyaring ampas dari kopi, sehingga saat kita meminum kopi tidak ada ampas yang terminum. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Metode ini dilakukan untuk menggantikan filtrasi jika padatan dalam campuran lebih halus dan jumlahnya lebih sedikit. Nah, alat ini dinamakan dengan sentrifug. Dan ini tabungnya nanti akan dimasukkan ke dalam alat ini. Kemudian di dalam alat akan berputar sehingga menyebabkan gaya sentripetal, sehingga menyebabkan zat-zat yang lebih padat akan berkumpul di dasar tabung. Kemudian hasilnya zat-zat yang lebih padat akan saling menyatu di bawah, di tabung reaksi paling bawah, sehingga campurannya dapat dibedakan, dapat dipisahkan. Sekian materi klasifikasi materi dan perubahannya bagian 1. Sampai bertemu kembali pada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.